Selamat siang Bapak Ibu pendengar. Selamat bertemu kembali dengan channel PMDI Info yang pada siang hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, Ibu Yamana. Ibu Yamana itu merupakan salah satu pensiunan dari Kementerian Perdagangan yang kita banggakan, dan beliau saat ini mendapat peran dari program pemerintah yang dinamakan MBG, makan bergizi gratis, merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo yang tujuannya nanti bisa diceritakan oleh Bu Yamana, tentunya pada arahan-arahan dari BPN itu tentunya ada arahan resmi dari pemerintah. Dan pertama-tama sekarang Ibu mungkin bisa cerita tentang bagaimana Ibu berperan dalam program NBG, satu unggulan dari Presiden Prabowo. Silakan Bu. Terima kasih Pak Trimarjoko. Kami telah diundang untuk kesini untuk menyampaikan mengenai apa manfaatnya kami mengambil bergabung dengan MBG. Kalau boleh kami jelaskan Pak mengenai bagaimana MBG itu, keterlibatan kami di MBG. Sebagaimana Bapak ketahui, bahwa MBG itu adalah program pemerintah, program prioritas Presiden Prabowo, di mana MBG itu diketuai oleh Badan Gizi Nasional, yaitu suatu lembaga yang bertanggung jawab langsung pada Presiden, di mana Badan Gizi Nasional itu kemudian ada 4 unsur di sana untuk keterlibatan dengan MBG itu, yaitu satu adalah Badan Gizi Nasional, kemudian yang kedua adalah mitra itu adalah kami, kemudian yang ketiga adalah relawan, di mana relawan itu di situ dikepalai oleh kepala satuan program pemenuhan gizi. Mengenai peran kami di dalam sebagai mitra itu Bapak, itu adalah kami menyiapkan, tentunya di samping legalitas, kemudian pertama-tama kami harus memiliki suatu badan hukum yang berbentuk yayasan, karena yayasan itu diperintahkan oleh BGN. Kemudian kami harus menyiapkan dapurnya adalah dapur yang berstandar BGN. Kemudian dapur itu harus kami lengkapi dengan semua fasilitas. Yang keduanya adalah kami menyiapkan relawan di dalam satuan program pelayanan pemenuhan gizi itu harus terdapat 50 personil. 50 personil itu tiga adalah ditunjuk langsung disediakan langsung oleh Badan Gizi Nasional, kemudian yang 47 itu kami yang menyediakan, yaitu mitra yang menyediakan, di mana di dalam 47 relawan itu di sana ada pembagian tugas masing-masing, yang kembali ke tadi yang 3 yang disiapkan oleh pemerintah tadi adalah kepala dapur, kepala satuan program pemenuhan gizi, kemudian ahli gizi, akunting, dan asisten lapangan, sebenarnya 4. Kemudian kami sebagai mitra kami menyiapkan relawan yang 47 tadi, nanti harus kami berikan job masing-masing. Ada di sana ada kepala koki, kemudian kepala pemorsian, kemudian ada yang bertanggung jawab di dalam pencucian rantang dan peralatan dapur, kemudian ada yang bertanggung jawab untuk kebersihan, dan di situ ada yang bertanggung jawab untuk transportasi sumber bahan baku itu. Karena
kami kebetulan sebelumnya punya background pengelola catering, kami memiliki catering, jadi kami sudah tahu mana sumber-sumber bahan baku yang bagus. Dan terus terang Pak, kami sampaikan bahwa untuk program MBG ini kami memilih bahan baku yang lebih bagus karena kami punya ada rasa tanggung jawab moral kepada pemerintah ya untuk ikut mensukseskan program ini berhasil gitu. Kemudian mengenai bahan baku sendiri itu ya kami dapatkan dari supplier, memang kami tidak langsung dari importer. Kalau misalkan untuk daging, misalkan untuk ayam itu dari dalam negeri dulu. Iya. Jadi dari sumber-sumber protein misalnya, Iya. itu berupa daging hewani ya, Iya. protein hewani. Iya. Bagaimana Ibu mendapatkan bahan-bahan? Dari itu Pak, dari distributor kami yang selama ini kami ambil. Tapi kalau di distributor kami kemudian pas bahannya itu mereka kosong, kami mencari ke distributor yang lain, ke supplier yang lain. Jadi sumber protein hewani itu kan dari ayam, daging sapi atau kambing dan ikan Bu ya, 3 itu gitu. Iya. Unggas, sapi atau ternak dan ikan. Kemudian bisa Ibu ceritakan dari mana Ibu mendapatkan? Untuk ayam, kami menggunakan supplier kami yang existing Pak, yang sudah kami gunakan selama ini. Untuk ikan, kami juga menggunakan pasokan dari supplier existing kami dari Muara Baru. Kemudian untuk telur, kami juga menggunakan supplier existing kami. Cuman volumenya yang lebih itu ya Pak, lebih banyak daripada sebelumnya karena ini kan kalau kami komparasikan dari 2 kali lipat dengan kebutuhan kami, catering kami sebelumnya. Supplier itu dalam bentuk kontrak? Ada kontrak, ada tidak. Ada beli tunai juga? Supplier itu kebanyakan Pak cash and carry. Oke. Cibitung, Ramadjati atau Cikopo. Itu pasar itu. Kalau buah kami ada supplier kami yang untuk pisang itu kami ada supplier kami dari Bogor. Supplier kami itu adalah dia memiliki dari satu keluarga itu memiliki kebun Pak dari Lampung. Kemudian memiliki kebun yang luas dari satu kampung mungkin atau beberapa kampung di sana. Selama ini supplier pisang kami itu tiap hari itu selalu mensuplai kami. Namun demikian setelah MBG ini Pak, kadang-kadang seminggu itu hanya 3 kali atau 2 kali bisa memberikan pasukan karena itu Pak. Jadi ada karena kebutuhan akan buah itu meningkat, jadi beberapa supplier itu kekurangan bahan baku. Nah itu dari pengalaman Ibu ini, apakah program MBG dari segi usaha Ibu di 3 SPPG ini dan pendapat Ibu secara nasional nanti apa dampaknya bagi supply chain dalam negeri ini, baik itu dari sumber protein hewani, nabati maupun dari karbohidrat dari buah dan sayur? Ya tentunya harus secara nasional ya harus disetting lagi kolaborasi kerjasama itu harus itu akan menumbuhkan supplier baru, produsen baru. Saya yakin itu ya karena kebutuhan ini kan kita bisa membayangkan Pak, kita program pemerintah itu kan ada 32.000
dapur. Selama ini sudah sampai saat ini sudah ada 16.500-an dapur. 16.500 dapur, masing-masing dapur 3.000 penerima manfaat, kita kalikan 16.500, kita kalikan berapa satu tahun 300 harian. Ya, kira-kira 300 hari. Itu kan artinya pasti akan tumbuh Pak supplier baru, karena kemungkinan supplier yang lama tidak bisa menampung karena kan kebutuhan selama ini kan sudah besar. Kemudian kan sebelum ada MBG itu kan artinya kebutuhan tambahan gitu ya Pak. Kebutuhan tambahan yang kita bisa membayangkan dari nanti kalau misalkan sudah tercapai 32.000 dapur, sehari kali 3.000 penerimaan manfaat dikalikan 1 tahun, berapa besar itu Pak jumlahnya? Baik kebutuhan untuk buah, sayuran, kemudian karbohidrat lainnya. Menurut pendapat Ibu akan meningkatkan impor kita terigu? Pasti Pak, pasti. Kan mengenai susu, gimana susu? Penggunaan susu yang Ibu sampaikan dalam ini. Kalau susu itu kan dulu 1 minggu itu harus 1 kali. Tapi belakangan ini setelah waktu itu kami pelayanan 1 minggu itu kan Senin sampai Jumat. Kemudian sekarang pelayanannya itu dari Senin sampai Sabtu, sehingga tambah 1 hari. Nah biasanya di hari Sabtu itu susu Pak. Jadi artinya dalam 1 minggu itu kebutuhan akan susu untuk 1 SPPG itu ada 2 kali. Artinya kalau misalkan sebelumnya itu hanya 3.000, misalkan 3.000 penerima manfaat, berarti kan 3.000 kotak. Nah sekarang itu menjadi 6.000 kotak. Ibu mau menggunakan susu lokal, susu impor? Bahan bakunya persis kami tidak tahu, tapi yang jelas yang kami membelinya itu dari Indomilk, kemudian Ultra Jaya, kemudian dari Greenfield. Ya, memang perusahaan-perusahaan itu mendukung juga susu lokal, jadi sangat lokal, sapi perah. Nah, terima kasih Bu. Itu mungkin sebagai closing remarks dari Ibu terkait program, terkait supply chain dalam negeri, supply chain impor. Closing remarks Ibu. Program makan bergizi gratis ini adalah memang tepat kalau dikatakan sebagai program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Karena apa? Situasi sebelumnya adalah kita tahu bahwa anak-anak kita itu kan banyak kita temukan stunting, dan kemudian Bapak Presiden mengambil suatu action untuk melakukan makan siang gratis. Kemudian di dalam makan siang gratis itu tentunya Bapak Presiden mengharapkan bahwa tidak akan ada stunting lagi kan. Nah, artinya kalau sudah tidak ada stunting dan kemudian makanan bergizi itu disajikan, kemudian dikelola dengan benar oleh para ketua satuan program pemenuhan gizi yang dibantu oleh akuntan dan ahli gizi, kemudian para relawan, dengan menyajikan menu-menu yang bervariatif antara hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 dan seterusnya itu berbeda-beda dengan standar kalori yang harus dia sajikan. Itu kami yakin bahwa program pemerintah untuk mendapatkan generasi muda yang nanti akan cerdas itu
kami yakin akan tercapai. Kemudian di samping itu juga kami yakin Pak itu mengenai capaian bahwa nanti untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi itu ini juga adalah satu pendorong untuk capaian pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kan ini antara supply chain-nya itu kan akan berjalan terus gitu loh Pak, kan berjalan terus satu sama lain saling terkait, dan di situ ada permintaan dan ada kebutuhan. Itu ada permintaan dan kebutuhan itu artinya kan di situ ekonomi itu bertumbuh kan gitu loh. Dari sebelumnya yang itu tidak ada sama sekali gitu loh, walaupun mungkin tidak sebelumnya juga anak-anak itu kan mungkin disediakan juga makanan bergizi oleh orang tuanya gitu, tapi namun demikian kan ini akan lebih bervariatif lagi untuk memberikan makanan bergizi dengan jumlah kalori yang sudah terukur gitu Pak. Mungkin itu ya. yang akan Impor gimana Bu tentang impor? Tentang impor? Tentang impor ya tentu Pak akan meningkat, karena kita nggak bisa produksi kedelai dan kita tidak perlu bisa produksi gandum, ya tentu akan meningkat gitu. Ya mungkin harus pandai-pandai kita kali ya untuk biar kita dapat bargaining position untuk kita impor banyak, kemudian kita ada bisa ekspor juga banyak gitu Pak. Oke, baik, terima kasih para pemirsa TMD Info. Kalau boleh saya simpulkan bahwa program pemerintah di KTMBG ini memang sangat baik bagi anak-anak kita, untuk generasi muda kita, seperti pengalaman dan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Yamana sebagai narasumber hari ini. Dan selain itu, para pengusaha akan tumbuh di setiap daerah karena ada permintaan dari daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang sebelumnya itu belum ada akses tentang hal ini ya, sehingga katakanlah daerah-daerah 3T itu tentunya akan tercipta supplier baru, baik itu dalam bentuk usaha perikanan, peternakan, peperan susu, dan tentunya pertanian dan sisi luas, yaitu untuk memberikan suplai sayur-sayur dan buah-buahan untuk program ini. Dan dari segi perdagangan dalam negeri, dan tadi disampaikan bahwa itu akan menimbulkan supply chain baru maupun peningkatan dari supply chain lama di daerah-daerah yang akan diberikan disampaikan kepada para SPG. Demikian, terima kasih, sampai bertemu di TMDI Info selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Tri.